Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran sesuai dengan tajwid di ayat 1 dari surah Al-Mumtahanah. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Di awal ini kita menemukan ya ayyuha. Ya ayyuha ini adalah mad jaiz munfasil, karena aslinya ini adalah terpisah. Ya terpisah, ayyuha terpisah. Oleh karena itu ini disebut mad jaiz. Jaiz artinya boleh. Boleh kita membaca satu alif saja. Ya ayyuhallazina amanu, atau dipanjangkan dua alif. Ya ayyuhallazina amanu, itu karena dia itu terpisah antara ya dan ayyuha. Itu adalah dua kalimat atau dua kata. Ayyuha, hati-hati di sini ada tasydid ya yang harus kita tekan ke ya-nya. Jadi membacanya itu harus ada penekanan kepada ya apabila kita menemukan tasydid. Selanjutnya kita menemukan amanu. Di sini ada a yang panjang, ini adalah mad badal. Badal artinya ganti. Aslinya ini adalah sukun hamzah. Jadi ada hamzah, disukun hamzah lagi. Amanu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada yang berbunyi a, i atau u, karena sudah diganti menjadi mad. Maka membacanya itu kita panjangkan a-nya ini. Amanu ini disebut mad badal. Badal artinya ganti. Sukun hamzah diganti menjadi mad. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ini adalah waqaf yang bagus. Jadi sesuai makna ayat. Apabila kita membaca di sini kan agak panjang tanda waqafnya itu, sehingga kita berhenti di sini.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum auliya, begitu ya. Auliya. Kemudian kita ulangi dari mana? Yang bagus lagi kita ulangi dari la tattakhidu biar sempurna. Untuk kita memenuhi arti atau makna dari ayat tersebut. Yang perlu kita perhatikan juga adalah tasydid ya. Tasydid wawu ini harus kita tekan ke wawunya. Aduwi wa aduwakum. Jadi tidak biasa saja aduwi wa aduwakum, tapi ditekan ke wawunya. Aduwi wa aduwakum auliya. Nah, ini disebut dengan mad wajib. Jadi tandanya untuk yang mudahnya ya, maksudnya untuk yang lebih mudah kita mengetahui ini mad jaiz atau mad wajib dengan adanya hamzah ini ya. Jadi tulisan hamzahnya itu seperti hamzah, memang asli hamzah seperti ini. Kalau mad jaiz itu biasanya hamzahnya ditulis seperti alif ya. Jadi ini alif, tapi ini aslinya adalah hamzah. Ini biasanya mad jaiz. Kalau yang tertulis hamzah ini biasanya dia itu adalah mad wajib. Dan kalau kita lihat layarnya itu di atasnya itu ini lebih tebal biasanya. Kalau ini lebih tipis, ini menunjukkan mad jaiz. Jaiz artinya boleh. Kalau mad wajib dia tidak ada yang satu alif, dari lebih dari itu. Jadi ini panjang, harus panjang. Namanya juga wajib. Wajib itu harus panjang. Muttasil artinya penyebabnya ya. Kenapa dibaca panjang? Karena hamzahnya itu terdapat di dalam satu kata, dalam satu kalimat. Muttasil itu artinya bersambung di dalam satu kata, itu maksudnya. Kemudian kita ulangi dari la tattakhidu, kita berhenti di bil mawaddah boleh, waqad kafaru boleh. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ilaihim bil mawaddah ini adalah disebut ikhfa syafawi ya. Mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu hurufnya cuma ada satu, yaitu ba ini. Tapi kalau ikhfa yang satunya itu ikhfa yang nun mati, yang disebut juga ikhfa hakiki, itu jumlah hurufnya 15. Tapi kalau yang ini ikhfa syafawi, jumlah hurufnya cuma satu, yaitu ba. Dan ini cara membacanya sama ya, antara ikhfa itu didengungkan, artinya dipanjangkan ya. Ilaihim bil mawaddah. Ini yang sempurna untuk yang ikhfa syafawi ini ya. Tidak terlalu mingkem ya, karena dia itu ikhfa. Ikhfa itu samar. Tidak terlalu mingkem membacanya ini, khusus ikhfa syafawi ini. Memang seakan-akan kita itu membaca mingkem ya, ilaihim bil. Itu betul juga, tidak masalah. Tapi perlu ditingkatkan. Kalau misalnya sudah mahir untuk mendengungkan ini, itu dibuka sedikit. Jadi kita harus pas ke makhraj dari ba tersebut. Tidak ketara karena mim dan ba itu adalah sama-sama dia itu di bibir, di syafawi begitu untuk makhrajnya. Bil mawaddati ini ada idhar qamariyah, al bertemu dengan mim, kemudian waqad kafaru. Waqad kafaru ini qalqalah sugro apa kubro kalau kita tanyakan. Itu hanya istilah saja ya. Yang penting kita itu memantulkan, tetap namanya qalqalah itu memantulkan. Tapi kalau kita perinci lagi, ini sugro apa kubro? Ini adalah sugro ya. Karena kalau kubro itu pasti di akhir ayat ketika kita wakafkan, atau di akhir wakaf ya. Kalau di tengah-tengah ayat, meskipun dia ini adalah di akhir kata ya, qad ini kan satu kata. Tapi karena dia itu kita membacanya di tengah-tengah ayat, tidak wakaf, maka sugro atau kecil ya qalqalahnya tersebut. Ja'akum mad wajib lagi nih muttasil ya. Kalau jaiz munfasil, kalau wajib muttasil. Mim bertemu dengan mim adalah idgham mimi, kita panjangkan karena dia itu masuk ke mim otomatis membentuk tasydid. Tasydid mim ini kita tahu dia itu membacanya gunnah. Ini berarti gunnah karena bertemu dengan mim. Kemudian di sini ada tanda wakaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus. Apabila kita berhenti di sini, maka
Cara membacanya yaitu kita qalqalah kubro. Tapi sebelum qalqalah, ingat di sini ada tanda tasydidnya. Ketika dia itu bertasydid, maka kita dahulukan tasydidnya dahulu, baru qalqalah. Minal haqq, minal haqq. Jadi tabrakkan dulu ke qaf, tekan dulu ke qaf, baru diqalqalahkan. Minal haqq. Jadi tidak langsung qalqalah, karena kita masih mempunyai tasydid di sini yang tidak boleh dihilangkan. Kalau tanpa tasydid ini perbedaannya seperti ini. Minal haqq, minal haqq. Nah, itu berbeda sekali ya. Jadi yang betul yang kedua tadi ya. Minal haqq. Ditasydid dulu baru diqalqalahkan. Yukhrijunar rasul. Alif lam bertemu dengan ro, al bertemu dengan ro, ini disebut dengan idgham syamsiyah. Kenapa disebut idgham? Idgham itu kan masuk. Jadi harokatnya itu langsung masuk ke ro. Langsung masuk ke huruf ro. Ar-rasulu. Itu kan itu makanya disebut idgham. Kalau idhar itu sukun lam, lamnya ini dibaca itu karena idhar jelas, tidak masuk ke huruf berikutnya, itu idhar qamariyah. Kalau ini idgham syamsiyah. Wa iyyakum, ini sama kita ketika kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu ya, iyyakum ini harus kita perhatikan tasydidnya tersebut. Jadi kita tekan ke huruf ya-nya dahulu. Wa iyyakum, wa iyyakum. Jadi kita tekan ke hurufnya sehingga tasydidnya itu tidak hilang. Antu'minu, nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki yang jumlah hurufnya ada 15. Ada juga di sini in kuntum bertemu dengan kaf. Kemudian jihadan fi, ini ikhfa juga. Kemudian di sini ada sampai mana tadi? Ini ya, billahi. Billahi ini ada lafdul jalalah yang dibaca tarkik atau tipis disebabkan karena sebelumnya ada kasroh. Bi ini menyebabkan dia itu tarkik atau tipis. Billahi, bukan billahi, bukan, tapi billahi. Itulah yang disebut dengan tarkik atau muraqqaqah. Apa yang disebut dengan lafdul jalalah? Adalah lafaz kemuliaan. Jalalah artinya kemuliaan, jalil artinya mulia. Dzul jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan. Dzul jalali ya. In kuntum, ini juga merupakan ikhfa, kita panjangkan. In kuntum kharajatum jihadan fi sabili. Kharajatum sukun jim, ini adalah qalqalah. Kalau di tengah apa? Qalqalah sugro. Kemudian mim bertemu dengan jim, idhar syafawi ya. Kenapa disebut syafawi? Syafawi karena mim ini makhrajnya ada di bibir atau syafawi ya. Maka disebutlah hukum ini syafawi kalau mim mati. Fisabili wabtigha amardati, ini adalah qalqalah sugro. Kemudian ini mat wajib muttasil. Mardati, roknya kita baca tebal karena sebelumnya ada fathah, apalagi diikuti oleh huruf yang isti'la ini dot ini ya, maka ini otomatis tebal ya. Marudha, jadi mengikuti dot bisa, ini karena tebalnya karena ada dot, atau tebalnya ini karena ada sebelumnya ada fathah, maka roknya ini disebut rok yang tebal atau tafkhim, atau disebut juga mufakhamah. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, ini juga sama ikhfa syafawi, hurufnya cuma satu untuk ikhfa syafawi, yaitu mim bertemu dengan ba. Wa ana a'lam, kita berhenti di sini boleh. Wa ana a'lam berarti ini dipanjangkan kalau waqaf ya, maaf ya. Jadi ini dipendekkan kalau terus, karena kita meneruskan tadi ya.
Cuma ini tanda ini disebut sifrul mustatil. Mustatil itu artinya lonjong ya. Ini memang tulisannya atau lingkarannya ini agak lonjong, menunjukkan kalau ana ini kalau wakof itu dipanjangkan. Kalau wasol itu dipendekkan. Contohnya ya, kalau kita berhenti di sini dengan terpaksa, misalnya bil mawaddati wa ana, panjangkan satu alif. Tapi kalau terus wa ana a'lamu bima akhfaitum, dipendekkan. Itu disebut dengan sifir mustatil. Mustatil artinya lonjong ya, lonjong atau elip. Bima akhfaitum, ada matobi bertemu dengan hamzah di lain kata ya. Ingat yang tadi itu kalau mad jaiz itu ini hamzahnya ditulis alif ya, ditulis alif, tapi dia ini aslinya adalah hamzah, maka ini biasanya disebut dengan mad jaiz. Sama dengan ini wa ma a'lantum. Lain kalau tertulis hamzah yang tersendiri kayak gini, ini mad wajib ya. Jadi kalau mad jaiz itu mudahnya seperti itu mengingatnya. Terus kalau mad wajib ini layarnya lebih tebal, itu biasanya di tanda baca dalam Al-Quran seperti itu. Wa may yaf'alhu minkum, nun mati bertemu dengan ya disebut idgham bi gunnah, kemudian nun mati bertemu dengan kaf ini adalah ikhfa, faqad dhalla. Nah, ini ya, faqad dhalla ini perlu diperjelas oleh kita, yaitu dalnya ini seakan-akan memang kalau kita baca itu masuk ke dot ya, faqad dhalla begitu, padahal ini tidak boleh ya, karena makhrajnya berbeda, sifatnya juga berbeda, maka ini tetap qalqalah. Antara dal dan dot ini tidak bisa, tidak termasuk idgham mutajanisan, mutaqariban, tidak, karena sangat beda makhrajnya maupun sifatnya itu berbeda. Kalau yang idgham itu bisa sejenis atau dekat makhrajnya sifatnya, tapi kalau ini agak jauh ya, tapi seakan-akan dekat ya. Ada orang yang membaca faqad dhalla, ini salah. Yang betul adalah dikolkolahkan karena beda. Faqad dhalla, faqad dhalla, sama dengan laqad ja'akum itu, laqad ja'akum ada yang diidghamkan, itu belum betul. Yang betul adalah tetap dikolkolahkan ya, laqad ja'akum, karena bukan idgham. Kalau idgham baru ditasydid. Faqad dhalla sawa'as sabil. Sabil kita baca panjang, 1, 2 atau 3 alif yang kita sebut dengan mad arid disukun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Mumtahanah, semoga bermanfaat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.